Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Akbar Prince. Selamat datang di channel gue. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih udah subscribe. Untuk yang baru gabung di channel gue, tolong bantu subscribe. Nah, di konten gue kali ini agak sedikit beda ya. Bedanya apa? Mungkin kalau yang sebelumnya gue bahas tentang makanan, mie, atau rekomend tempat-tempat belanja yang murah, resto-resto keren. Nah, di konten gue kali ini gue akan membahas yang sedikit lebih berfaedah, bermanfaat. Bahas apa? Jadi kali ini gue akan membahas tentang kesehatan gigi. Nah, kebetulan di sebelah gue saat ini udah ada Dr. Viana Andrai. Halo dok. Hai. Halo. Nah, kenapa gue pengen bahas tentang kesehatan gigi? Karena ternyata gue pernah baca artikel kalau masyarakat Indonesia tuh masih belum terlalu tinggi gitu loh, cara mengetahui informasi atau mereka cara merawat gigi, kesehatan gigi itu bagaimana sih sebenarnya. Makanya gue tuh pengen bahas ini gitu, pengen nanya-nanya langsung ke dokter giginya. Nah, gue sama lagi dok, pengen nanya sebenarnya kenapa sih kita ke dokter gigi check up atau perawatan itu harus 6 bulan sekali dok? Kenapa nggak 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau setiap bulan misalkan gitu? Nah ini sih sebenarnya ya, kalau sekali 6 bulan itu sebenarnya minimal. Oh, jadi minimal. kalau misalnya in case misalnya nih pasien kita ketemu pasien satu sama pasien lain itu beda. Jadi kalau misalnya kondisi mulutnya yang satu lebih rentan, lebih tinggi tingkat berlubangnya, itu biasanya kita suruh reportnya lebih cepat waktunya. Jadi bisa sekali 3 bulan, bisa sekali 2 bulan. Nah, kenapa minimalnya itu adalah sekali 6 bulan? Jadi di sini kita harapkan ketika melakukan kontrol ke dokter gigi, dokter giginya bisa ngecek nih kondisinya. Jadi misalnya ketemu nih ada lubang baru yang mungkin 6 bulan lalu belum ada, ternyata sekarang ada. Nah, kadang-kadang kan pasien itu nggak ngeh, nggak ngeh ini giginya ada lubang gitu. Terus atau misalnya di posisi tertentu sudah ada karang gigi yang numpuk. Nah, itu pasien kadang-kadang suka nggak ngeh karena ada yang memang nggak aware, ada yang memang kalau dilihat nggak kelihatan mata nih, padahal begitu dicek sama alat ternyata ada. Nah, ini sih fungsinya kenapa harus sekali 6 bulan. Jadi jangan sampai kalau kelamaan nanti udah keburu lebih parah baru ngecek gitu. Makanya disarankan minimal adalah sekali 6 bulan. Nah, Gitu. Oke. Sebenarnya kalau gue pikir juga bener sih ya. Sebenarnya nggak usah yang terlalu ribet lah ya, perawatan 6 bulan sekali ke dokter gigi. Hal yang lebih simpel aja kayak sikat gigi. Gue rasa masih banyak orang, banyak masyarakat yang sebenarnya belum paham banget nih cara sikat gigi yang baik dan benar tuh seperti apa gitu. Ya kayak gue sendiri aja gitu, sikat gigi ya udah yang penting disikat pakai odol, semua sisi kena udah selesai gitu. Gue sebenarnya gimana sih dok cara sikat gigi yang benar tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu dok? Nah, kalau sikat gigi sebenarnya benar sih yang tadi aku bilang, banyak yang sikat gigi itu yang penting adalah sikat gigi. Udah sikat gigi belum? Udah gitu ya. Nah, ini kalau untuk frekuensi sikat gigi dulu ya, pertama nih minimum adalah 2 kali pagi setelah sarapan, bukan sebelum sarapan ya. Jadi bukan bangun tidur sikat gigi sarapan, tapi dia kita sarapan dulu baru sikat gigi. Terus yang kedua, ini yang waktu sebenarnya paling krusial banget adalah sebelum tidur. Jadi setelah kita selesai semua aktivitas yang di dalam mulut, kita sikat gigi dulu baru buat tidur. Jadi kayak misalnya buat anak-anak, nah di sini suka miss nih kadang-kadang nih sama orang tua. Jadi udah sikat gigi, habis itu dikasih susu, tidur. Itu salah banget sebenarnya gitu, dan nggak boleh banget sebenarnya. Jadi harusnya sikat gigi, minum susu dulu, sikat gigi baru tidur. Nah, untuk menyiasati anak-anak yang suka memang sebelum tidur tuh harus minum susu dulu, minimal sekali tindakannya adalah harus minum air putih. Jadi minum ya. Kalau kumur, kalau bisa kumur, kalau nggak minum air putih juga udah cukup oke kok, karena kadang-kadang anak-anak kecil itu belum bisa kumur ya. Nah, minimal minum air putih. Nah, terus untuk teknik sebenarnya simpelnya adalah semua permukaan gigi harus kena. Jadi harus kena sikat. Terus posisi sikat yang disarankan itu adalah dari ujung sikatnya 45 derajat antara gigi sama gusi. Mungkin tadi kita punya model ya? Kebetulan gue udah siapin model, jadi gue nggak sama dokter Nana nggak akan cuma ngomong jelasin gini, gue akan coba demoin. Jadi biar teman-teman semua bisa tahu nih
penumpukan gigi mana aja sih sebenarnya harus kita sikat, atau cara sikatnya, kecepatannya, tenaga seperti itu. Gue udah siapin model sebentar. Ini gue udah siapin model. Gue juga ada tuh depan aku atas bawah. Satu aja ya. Satu aja, oke. Ini gue Nah, juga udah. modelnya apa semua nih? Ya, jadi ini rahangnya rahang atas ya. Cuma kita akan demoin aja caranya seperti apa. Gue juga udah nyiapin sikat giginya. Gue nggak nyiapin odolnya karena percuma juga. Karena kita cuma pengen tahu cara nyikatnya seperti apa. Oke, kalau gue juga megang satu, jadi kita biar gue tahu juga. Nah, ini yang tadi prinsipnya pertama adalah semua permukaan gigi harus kena. Oke. Terus ujung kepala sikat giginya ini harus diposisikan 45 derajat di antara gigi sama gusi. Oke. Oke, ini ya kan kita sikat gigi dari depan ya. Nah, 45 derajat karena di antara gigi sama gusi ini ada namanya saku gusi. Nah, ini nih harus kena sikat. Jadi jangan sampai yang ini nggak kena sikat. Jadi kalau kita hanya menyikat di bagian luar, si saku gusinya ini nggak kena sikat. Nah, nanti akan ada penumpukan plak dan kemudian menjadi karang gigi di situ. Oke, terus gerakannya boleh maju mundur atau boleh memutar juga boleh. Jadi kalau gaya seenaknya sebenarnya. Yang penting adalah bagian yang itu kena. Nah, terus satu lagi poin penting yang kadang-kadang suka miss nih. Kadang menyikat gigi itu langsung dari belakang ke depan sekalian. Nah, hati-hati karena di sini ada sudut mulut. Jadi disarankan itu adalah menyikat gigi itu antara 2-3 gigi dulu. Oh, jadi nggak langsung ya? Ya, jadi antara 2-3 gigi dulu, kemudian di masing-masing sebelum pindah itu minimal tuh 10 kali. Jadi jangan cepet-cepet 10 kali. Oh, jadi satu sisi 10 kali. Misalkan 3 gigi itu 10 kali. Oke, 3 Jadi gigi 10 kali. kira-kira nanti kita akan selesai menyikat gigi itu dalam waktu 1,5 sampai 2 menit. Oke. Jadi nggak boleh terlalu cepet nih kelar sikat giginya. Sebenarnya itu poin pentingnya cuma itu. Jadi yang penting semua permukaan gigi kena dan saku gusinya kena. Dan selalu kalau misalnya mau gerakan atas bawah itu selalu dari gusi ke gigi, jangan sebaliknya. Jadi nggak boleh dari gigi ke gusi. Jadi harus dari gusi ke gigi. Oh, jadi kita Jadi ke naik bawah. turun, kita Ya. tadi bawa lagi dong kayak gitu ya? Ya, karena kalau misalnya arahnya dari gigi ke gusi, nanti bisa menyebabkan gusinya naik. Oke. Jadi akarnya terbuka. Nah, ini kalau udah banyak yang ada keluhan itu, nah biasanya tuh di situ tuh. Nah, itu mungkin kalau teman ada yang ngilu mungkin ada kesalahan yang sama cara sikat giginya. Gitu. Terus tekanannya hanya cukup, jadi nggak usah terlalu kencang. Oke. Kalau misalnya nih teman-teman semuanya sikat giginya ini megar, punya sikat gigi di rumah megar, berarti tekanannya terlalu over. Oke. Itu indikatornya. Jadi walaupun sikat gigi ini disarankan diganti dalam waktu 1 kali 3 bulan, kondisi sikat giginya nggak boleh megar. Kalau dia megar, pasti tekanannya terlalu over. Oke. Itu juga bisa merusak dari kondisi gigi kita nanti. Jadi nggak boleh terlalu over tekanannya. Santai aja, nggak usah tekan-tekan ngapain ya kan? Kita kan juga. Bersih kok, pasti bersih. Yang penting jangan buru-buru aja. Kalau untuk di bagian belakang ini dok kan susah nih, kita nggak bisa ngeliat kan. Kalau misalkan di depan kan bisa sambil di depan cermin wastafel kan kayak gini gitu kan. Kalau misalkan belakangnya gimana nih dok? Sebenarnya kalau sikat gigi memang paling idealnya depan kaca. Ya, Jadi kalau mangap pun pasti kelihatan kok dalamnya. lumayan kelihatan kan. Mangap ya. Sama ya gerakannya. Iya, dari arah mungkin nggak udah susah ya kalau dari arah gusi ke gigi. Kalau di dalam mungkin bisa maju mundur aja. Oke. Tapi tadi 45 derajatnya tetap sama ya. Oke. Itu tadi cara sikat giginya. Nah, itu ada pertanyaan juga dok tentang odol. Gitu. Seberapa banyak sih kalau ketika kita sikat gigi? Karena ada yang bilang odol tuh jangan terlalu banyak. Ada yang bilang tuh odol cuma sebesar biji jagung. Ada yang bilang karena katanya odol kan mengandung bahan fluoride seperti itu kan. Sebenarnya takarannya pastinya tuh dok yang sehat itu seperti apa? Semana gitu dok? Nah, kalau untuk takaran sebenarnya kalau memang pasta gigi itu diharapkan boleh mengandung fluoride karena kita memang butuh fluoride-nya. Oh justru butuh? Pastinya, karena untuk kesehatan gigi kita butuh fluoride. Efek negatifnya ada tetap ada? Yang penting jangan ditelan. Oke. Karena kandungan fluoride di sikat gigi sebenarnya nggak terlalu tinggi. Oke, jadi mau dari ketentuannya ada yang Iya, berapa persen? pastinya. Terus yang sedikit krusial itu sebenarnya buat anak-anak. Nah, Jadi yang iya, tadi sebesar anak-anak. biji jagung itu adalah untuk anak-anak. Oke. Nah, kalau untuk dewasa sebenarnya sepanjang sikat gigi itu nggak masalah. Cuma untuk pengolesannya, nah kadang-kadang kalau kita lihat iklan pasta gigi itu cuma ditaruh ya, Jujur. diposisikan cuma ditaruh. Nah, kalau
untuk penggunaan benernya sih sebenarnya itu harus ditekanin ke dalam. Oh, jadi agak masuk dong ya? Ya, jadi bukan untuk di atas, tapi ada masuk itu sebenarnya tujuannya lebih ke arah jangan sampai ketika ini dalam perjalanan menuju mulut jatuh. Ya. Oke. Dibasahin dulu nggak? Misalkan kita udah taruh nih odol, terus kita kasih air dikit gitu atau gimana nggak harus? Bagus sih sebenarnya. Nggak Sering harus. malah lebih bagus. Oh, justru kayaknya apa? Sering malah lebih bagus. Jadi sebenarnya sikat gigi nggak perlu dikasih kumurnya nanti aja pas udah kelar. Oke. Itu tadi kalau yang orang masih belum paham ya cara sikat gigi yang benar atau takaran odol seperti apa. Ada pertanyaan juga, ketika ada orang yang benar-benar bersih banget nih, ada beberapa orang yang ketika beraktivitas yang misalkan mungkin kalau di rumah mau berangkat sikat gigi, ya mungkin siang setelah makan sikat gigi, makan siang sikat gigi, nanti ngemil dia sikat gigi atau sore juga sikat gigi. Jadi mungkin jumlahnya kalau lebih dari 2, mungkin bisa 5 ketika dia ngemil 6 kali dan dia selalu menggunakan odol tuh karena pikirnya pengennya bersih. Itu baik nggak? Nah, sebenarnya tadi sikat gigi 2 kali itu minimal ya. Oke, minimal sikat gigi adalah 2 kali sehari. Kalau kita ngomongin minimal berarti maksimalnya boleh lebih dari 2 kali. Nah, cuma di sini catatannya adalah jangan menyikat gigi, dihimbau untuk tidak menyikat gigi itu langsung setelah makan. Jadi kalau sudah selesai makan, kondisi mulut kita itu kondisinya asam. Jadi ketika kita melakukan sikat gigi, dikhawatirkan nanti malah merusak partikel-partikel yang ada di giginya. Jadi disarankan itu adalah 1 jam setelah makan. Jadi kondisi mulut kita itu sudah ternetralisir dulu baru kita sikat gigi. Kalau pagi nih, misalnya kita bangun tidur aja udah pagi jam 8 ke jam 7 kita udah berangkat ke kantor nih. Kita sarapan mungkin jam 8 berangkat, kita sarapan jam 7 mungkin. Enggak sampai 1 jam itu gimana? Ya idealnya sih segitu ya lamanya ya. Tapi kemarin sih saya pernah baca itu 20 menit itu udah minimum banget. 20 menit 30 menit minimum. Jangan lebih pendek dari itu. Nah itu kayak gitu teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau yang teman-teman pengen banget bersih gitu, habis makan sikat gigi, habis minum sikat gigi itu nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Nah ada pertanyaan juga dok, kalau misalkan ke dokter gigi, kan mindsetnya orang tuh mahal ya dok ya. Oke. Mahal gitu. Sebenarnya gimana ya supaya kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya ke dokter gigi itu bukan yang mahal gitu, bahwa memang ada benefitnya juga ke sana. Itu apa sih sebenarnya bisa kita kasih tahu nih ke masyarakat gitu, teman-teman deh gitu yang nonton. Sebenarnya mahal sama murah itu relatif ya. Terus makanya kenapa pentingnya untuk tadi kontrol sekali 6 bulan. Kalau sudah kontrol sekali 6 bulan, ketika ada masalah sedini mungkin itu sudah terdeteksi. Makin dini terdeteksi, pasti makin simpel prosedur perawatannya. Nah, jadi harga kosnya juga pasti makin murah. Akan makin mahal nanti ketika kondisinya, misalnya kita ambil satu kasus adalah lubang gigi ya. Pasti lubang gigi itu nanti treatmentnya akan berbeda dari ketika lubangnya masih kecil, makin lama makin besar. Apalagi kalau misalnya sarafnya udah kena. Nah itu pasti makin ke belakang kosnya akan makin tinggi pasti. Jadi memang lebih baik itu adalah kita menjaga daripada kita mengobati. Betul. Cegah lebih baik daripada mengobati, gitu kan. Aku juga tadi kan sikat gigi, bahas odol. Kita kan juga ada treatment perawatan kayak kumur. Kayak obat kumur ini sebenarnya memang cukup bagus hasilnya atau memang sebagai pelengkap treatment aja sih dok sebenarnya. Habis sikat gigi kita kumur lagi gitu kan. Gimana dok? Nah sebenarnya sih kalau kumur ini opsional ya. Kalau misalnya memang mau pakai obat kumur, banyak ya obat kumur yang beredar itu nggak masalah sih. Cuma di sini adalah catatannya obat kumur itu tidak boleh selalu dipakai karena dia bersifat membunuh bakteri. Jadi di dalam mulut kita ini selain bakteri-bakteri jahat juga ada bakteri-bakteri baiknya pastinya. Nah jadi kalau misalnya kita pakai obat kumur yang membunuh bakteri, dia nggak pilih. Jadi semua bakteri dibasmi. Padahal kita perlu si bakteri baik tadi untuk keseimbangan dari saluran mulut. Jadi ini harus ada jeda waktunya. Jadi misalnya dipakai seminggu, habis itu stop dulu seminggu, baru pakai lagi. Jadi jangan setiap hari nggak ada putusnya, itu nggak boleh. Justru harus kayak gitu ya dok ya. Kan setahu aku, misal aku lah atau mungkin keluarga aku ketika aku lihat ya mereka pakai pagi, aku ketika habis sikat gigi aku kumur, malam mau tidur aku habis sikat gigi aku kumur. Pakai kumur itu sebenarnya nggak baik ya.
Kalau yang penting tadi ada jeda waktunya. Jadi misalnya seminggu nih habitnya kan kayak gitu tuh, sehari 2 kali oke gitu, seminggu fine. Tapi habis itu harus stop dulu. Jadi kalaupun misalnya dalam 1 hari itu cuma 1 kali pakai, tapi makanya tiap hari itu juga nggak boleh. Harus ada waktu stopnya dulu. Oke, itu teman-teman ya, obat kumur tuh. Gua nggak nyebut merek atau apa ya, jadi ini cuma fungsinya sama cara pakainya atau ritme pakainya seperti apa. Oke, aku pengen nanya juga tentang kalau misalkan kapan sih kita sudah memang harus ke dokter gigi gitu, karena kadang gue sendiri ya, gue kerja di industri kedokteran gigi, perusahaan tentang kedokteran gigi, tapi ketika gigi gue sakit, gue akan lebih milih untuk ke warung dan gue beli obat sakit gigi. Pasti dosa gue deh, teman-teman gue, keluarga juga kayak gitu. Nah sebenarnya situasi seperti apa sih di gigi kita ketika memang udah kita harus ke dokter gigi nih gitu? Cuma ngilu kah? Apa emang udah sakit kah baru harus ke dokter gigi? Itu gimana sih lo sebenarnya kita untuk bisa mikir udah harus ke dokter gigi deh, kayak obatnya udah nggak mempan, ke warung gitu kayak. Prinsipnya sebenarnya yang pertama tadi Bang. Jadi harus idealnya adalah kontrol sekali 6 bulan tetap. Terus kalau misalnya sekali 6 bulannya skip, ya sekali setahun udah harus kontrol ke dokter gigi. Jangan kalau nunggu sakit itu udah telat bener. Betul ya? Iya pasti sudah ada lebih lanjut kondisinya kalau udah sampai sakit. Jadi harusnya kita udah kontrol dari sebelumnya. Percaya obat baru boleh, gitu kan? Cuma memang mungkin ada situasi tertentu teman-teman udah harus pergi ke dokter gigi gitu. Kalau oke dok, mungkin kan tadi kayak aku bilang kan mindset dokter gigi itu mahal gitu. Aku pengen ngasih tahu ini cuma rate aja ya, standar harganya. Jadi ketika kita ke dokter gigi, jadi biar teman-teman tuh nggak cuma mikir gila ke dokter gigi tuh mahal banget sih, ke dokter gigi tuh mereka tuh pokoknya mahal deh, nomor bisa sekian. Sebenarnya rate-nya aja dong untuk Jakarta gitu. Treatment paling ringan misalkan kayak check up atau cabut atau tambal aja dok, secara rata-rata deh biar teman-teman ada gambaran gitu. Gimana sih dok, berapa sih dok? Kalau kita ngomongin cost ya, cost periksa dan cost treatment itu sebenarnya udah variatif banget gitu, karena faktor itu banyak, lokasi itu juga pasti sangat menentukan. Tapi mungkin kalau mau di generalisir, range harga mungkin sekitar 300.000 sampai mungkin ada yang sejuta ya untuk satu tindakan simple seperti penambalan sinar, scaling atau pencabutan. Ya range-nya kira-kira sih di antara segitu, tapi mungkin ada yang di bawahnya atau ada yang di atasnya. Sebenarnya teman-teman kalau untuk tadi kayak 6 bulan sekali itu nggak terlalu mahal ya sebenarnya ya, standar lah ya. Toh lu nggak setiap hari, lu nggak setiap minggu nambah gigi gitu. Jadi kalau memang harus check up, harus ke dokter, gue rasa gue sendiri nih akan lebih sering sih untuk ke dokter untuk cek ya 6 bulan sekali dan minimal gitu kan. Nah dok pengen tahu juga kalau ngilu ya, kita minum ngilu gitu, itu memang ada yang salah sama gigi kita atau memang maksudnya harus ada penanganan atau memang minum obat aja udah cukup dok sebenarnya? Indikasinya apa sih? Oke. Kalau ngilu minum dingin sebenarnya belum tentu obat, jarang sih ya minum obat kalau untuk ngilu gitu. Nah kadang memang ada kondisi-kondisi yang tadi, yang pertama kayak tadi kita mention di awal, akar giginya kelihatan. Nah akar gigi yang kelihatan itu biasanya akar gigi itu lebih sensitif dibandingkan dengan gigi kita yang harusnya tidak terlihat, kayak enamel gigi gitu misalnya, dia lebih sensitif nih akar. Kalau enamel karena dia adalah bagian permukaan gigi yang paling kuat, jadi biasanya tidak sensitif akar gigi. Nah kalau akar giginya sudah kelihatan, biasanya tuh sebagian orang ada yang menjadi sensitif. Nah kasusnya kalau di sini memang ada treatment tertentu sih kalau untuk kasus pasien-pasien ini. Tapi ada juga yang pasien yang memang basicnya ini adalah orang yang sensitif. Jadi walaupun kondisinya baik-baik saja, tapi kalau disuruh minum air es yang dingin banget itu dia juga ngilu. Jadi memang beda-beda kondisi sih. Tapi kalau ada keluhan seperti itu memang lebih baik dicek dulu, karena kan kita harus tahu dulu nih apakah ada kausanya atau memang orangnya sensitif gitu. Ya, kalau emang tadi orangnya sensitif pasti mengganggu juga gitu kayak minum air es atau kita menikmati es krim gitu, ngilu kan jadi mengurangi nyobain makanan itu tuh. Itu ada obatnya atau memang karena memang dirimu sensitif gitu kan, kayak misalkan kulit
nggak boleh pakai obat jerawat ini atau apa, nanti langsung sensitif, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau gigi itu gimana sih sebenarnya? Ini beda-beda juga bar, tiap orang beda. Jadi ada yang memang ada produk-produk tertentu nih untuk gigi sensitif. Nah, Ada kayak pasta gigi juga ada ya, Iya. buat iklannya tuh untuk gigi sensitif gitu. Wah, kalau gak enak Iya. kayak gitu nggak perlu ke dokter kan? ada pasta gigi dan sebenarnya ada produk-produk lain juga sih gitu, tinggal ke dokter gigi dan pasti dokter giginya ada saran sih gitu. Nah biasanya sih ada yang dengan bahan-bahan ini terbantu, atau ada juga yang ngilunya tetap ada tapi berkurang. Oh, oke. Jadi memang kondisi masing-masing orang itu beda-beda. Nah, tuh teman, gue rasa kita udah banyak tadi ya bahas sama dokter Nana, info-info yang menarik banget, yang berguna buat sama teman-teman. Gue rasa nggak perlu panjang lebar lagi. Gue rasa untuk soal treatment perawatan gigi tadi udah kita bahas bareng sama dokter Nana. Semoga info yang tadi kita obrolin itu bisa berguna buat teman-teman. Nah, buat yang berikutnya mungkin teman-teman bisa kasih saran ke gue, bisa komen di bawah kira-kira gue mau bahas konten apa gitu kan, mau mukbang lagi makanan, mau jalan-jalan, atau bahas-bahas tema-tema yang kayak kesehatan kayak gini yang bermanfaat buat teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Jadi teman-teman bisa tahu kalau gue ada konten baru apa kan langsung dikasih tahu. Dan juga kasih tahu gue inputan juga gue harus bahas apa. Jadi biar berikutnya gue bisa buat konten-konten yang jauh lebih bermanfaat. So, terima kasih Dokter Nana. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semua. Bye bye.